Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dan Prastiawan dengan NIM 03021182227005 dari kelas A Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Call West Ability Study. Apa itu Coal Waste Ability Study? Studi ketercucian batu bara merupakan simulasi di laboratorium yang memanfaatkan perbedaan berat jenis untuk memisahkan batu bara dari material pengotornya. Proses ini diawali dengan data mentah hasil uji endap apung yang umumnya hanya memberikan informasi persentase berat serta kadar abu pada tiap fraksi densitas. Tantangan utama dalam analisis ini adalah mengonversi data fraksional tersebut secara matematis menjadi tabel ketercucian yang lengkap yang berisi nilai kumulatif. Hasil pengolahan data ini lah yang menjadi dasar utama untuk menyusun kurva karakteristik serta memperkirakan tingkat efisiensi proses pencucian. Baiklah, di sini prosedur uji endap apung. Yang pertama ada densitas relatif, yang dimana menentukan batu bara dalam kelompok berdasarkan densitas. Yang kedua ada fraksi terapung, yang dimana fraksi yang terapung selamanya diambil, dikeringkan, ditimbang, dan dianalisis kadar abunya. Kemudian ada fraksi tenggelam, fraksi yang tenggelam kemudian diambil, dikeringkan, dengan udara yang dimasukkan ke dalam cairan dengan densitas relatif yang lebih tinggi. Keempat, yaitu mengulangi proses, yang dimana proses keseluruhan diulang dengan densitas relatif lebih tinggi. Yang kelima ada akhir uji, yang dimana pada akhir uji, endap apung semua fraksi telah dikumpulkan, dikeringkan, mulai dari yang terapung pada densitas yang paling rendah hingga yang tenggelam pada fraksi yang paling tinggi. Kemudian fraksi terapung, setiap fraksi yang sedang dikumpulkan, ditimbang dan berat dikonfirmasikan dengan distribusi ukuran dari berat material total sebelum dilakukan uji endap apung. Kemudian yang ketujuh ada analisis kadar abu. Sekarang setiap fraksi dianalisis untuk analisis kadar abu. Yang kemudian yaitu digambarkan ke kurva. Nah, data persen berat dan kadar abu dirujukan dan digambarkan dalam bentuk grafik ketercucian. Baiklah, di sini ada data awal dari laboratorium yang dimana kolom pertama yaitu relative density. Praktis berat jenis cairan yang digunakan misal dari 1,30 sampai 1,40 dan seterusnya. Yang kemudian ada kolom kedua yaitu direct eh, WT persen, yaitu persentase berat batu bara yang mengapung di fraksi tersebut. Kemudian ada kolom ketiga yaitu direct as persentase yang dimana kadar abu kualitas dari batu bara di fraksi tersebut saja. Kemudian untuk perhitungan satuan abu, yang dimana kolom keempat atau persentase WT of us, yang dimana menghitung kontribusi abu fraksi per fraksi dengan rumus berat kali abu dibagi 100. Kemudian ada kolom kelima yaitu come WT of us, yang dimana penjumlahan total unit abu secara bertingkat dari atas ke bawah. Kemudian untuk kolom yang keenam bisa dilihat ini yaitu dari tabel kumulatif float atau batu bara bersih. Yang dimana kolom keenam atau come weight persentase, yang dimana total berat batu bara yang terambil. Rumus ini menjumlahkan berat fraksi saat ini dengan total berat kumulatif sebelumnya. Nah, nilai yang akan terus membesar ke bawah karena dia mengakumulasi berat dari semua fraksi di atasnya. Kemudian ada kolom ketujuh yaitu come as persentase, yang dimana rata-rata kadar abu dari produk tersebut, rumusnya yaitu adalah kumulatif weight of us dibagi kumulatif weight dikali 100. Kemudian ada kumulatif sink, yang dimana pada kolom ke-8 yaitu kolom sink weight WT of us, yang dimana sisa unit abu yang tertinggal di bagian yang tenggelam. Kemudian ada kolom ke-9 yaitu kam WT persentase, yang dimana berapa persen berat material yang akan dibuang sebagai limbah. Kemudian ada kolom ke-10 yaitu kam as persentase, yang dimana mempresentasikan rata-rata kadar abu dari total material sink atau limbah pada cut point densitas tertentu.
Nah, baiklah, di sini yaitu grafik dari analisis distribusi dan plotting. Yang dimana bisa kita lihat pada grafik ini yaitu elementary curve atau disebut juga dengan karakteristik as curve adalah representasi visual yang menggambarkan kadar abu intrinsik atau direct as dari setiap fraksi densitas batu bara yang diplot terhadap titik tengah barat kumulatif. Kurva ini berfungsi untuk menunjukkan laju perubahan kualitas berharga batu bara. eh, Bagian awal yang rendah mempresentasikan bagian batu bara bersih, sedangkan kenaikan gradien atau kemiringan kurva mengindikasi masuknya material middling atau campuran batu bara mineral hingga akhirnya mencapai material pengotor murni atau refuse dengan kadar abu tertinggi. Nah, bentuk kurva ini menjadikan indikator utama untuk melihat seberapa sulit batu bara tersebut dipisahkan dari pengotornya pada berat jenis tertentu. Kemudian ada untuk grafik kumulatif float curve, bisa kita lihat pada di sini. Kumulatif float curve atau disebut juga dengan kurva batu bara bersih. Batu bara bersih adalah kurva yang menggambarkan hubungan langsung antara perolehan massa atau yield dengan rata-rata kualitas produk yang dihasilkan. Nah, pada grafik ini diplot berdasarkan berat kumulatif fraksi yang mengapung pada sumbu X terhadap kadar abu kumulatif sumbu Y. Fungsi utamanya adalah sebagai penentu target produksi karena menunjukkan trade-off antara kuantitas dan kualitas. Dengan kurva ini kita bisa memprediksi berapa persen yield maksimal yang akan diperoleh secara teoristis untuk mencapai spesifikasi kadar abu target as yang diinginkan pasar. Kemudian ada untuk grafik kumulatif sync curve, jadi mana kumulatif sync curve atau kurva buangan menggambarkan karakteristik kualitas dari material sisa atau reject atau material yang tenggelam di dalam proses pemisahan. Kurva ini memplot hubungan antara berat kumulatif material sisa sumbu X dengan kadar abu rata-ratanya atau sumbu Y. Nah, grafik ini umumnya dimulai dengan nilai abu yang sangat tinggi dan menurun seiringnya bertambahnya berat karena masuknya material middling. Dalam studi pencucian, kurva ini sangat krusial untuk memantau potensi kehilangan batu bara atau kolus. Tujuannya adalah menjaga kadar abu pada fraksi zinc setinggi mungkin untuk memastikan bahwa material yang dibuang adalah benar-benar pengotor dan bukan batu bara berharga. Selanjutnya ada grafik near gravity material curve yang dimana near gravity material curve adalah kurva yang berfungsi sebagai indikator utama untuk menentukan tingkat kualitas pemisahan atau degree of separation difficulty. Grafik ini menunjukkan presentasi massa material yang memiliki berat jenis sangat dekat dengan berat jenis pemisahan yang direncanakan. Jika presentasi material near gravity pada titik potong tersebut tinggi, artinya proses pencucian akan sangat sulit dilakukan karena banyak partikel yang bingung atau cenderung melayang-layang antara mengapung atau tenggelam sehingga membutuhkan alat yang presisi tinggi seperti heavy media cyclone. Kemudian ada untuk grafik spesifik gravity curve yang dimana spesifik gravity curve sering disebut dengan yield gravity curve adalah kurva yang menghubungkan cut point density atau berat jenis pemisah dengan persentase yield perolehan massa yang akan didapatkan. Grafik ini memplot data berat jenis RD terhadap berat kumulatif float WT%. Fungsi utamanya adalah sebagai panduan operasional bagi plan operator untuk menyetel densitas media atau misalnya magnetit dan air di alat pencucian. Nah, baiklah, ini merupakan tabel dari washability curve. Kemudian, baiklah, itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.